Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, malam hari ini kalau saya mengatakan apa kabar, Bapak Ibu tolong dijawab, pasti bisa dilewati. Oke? Siap ya? Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Amin. Bersama Yesus kita pasti bisa melewati hari-hari hidup kita yang mungkin penuh tantangan dan banyak pergumulan. Di atas segalanya Tuhan Yesus tetap Bapa yang baik. Oleh karena itu mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan sebelum kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, mari kita merendahkan diri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita memulai acara ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Engkau tetap menyatakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau membangun mezbah di tempat ini, mau mengagungkan nama-Mu Bapa. Biarlah di tempat ini nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu begitu besar dalam hidup kami. Selalu baru.
Ibu, mari kita naikkan lagi pujian dengan sukacita. Kita mau merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merespon karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia gunung batu perteduhan kita. Dia kota benteng kita, dan Dia satu-satunya Allah yang bisa menolong kita. Mari dengan pujian ini katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Perisaiku dan gunung batu.
yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di tahun ini. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kita punya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada bersama kita dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak pernah sendirian, karena Allah Roh Kudus itu selalu menghibur kita dan memberi kita kemenangan. Naikkan pujian ini dan siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Tak usah takut, Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Katakan pada dirimu, tak usah ku susah, ada Roh Kudus yang menghiburku. Sekali lagi katakan pada dirimu, tak usah ku cemas, ada Tuhan yang memberkatiku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa. Ya Yesus, Juru Selamat, Kau Allah yang Shaddai, yang senantiasa menguatkan kami. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dengan iman katakan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Nyanyikan pujian ini dari awal. Tak usah ku takut. Terima kasih buat menjagaku, Yesus Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dalam hidup kami. Dia besar, Dia besar.
malam ini Tuhan, karena kami butuh akan firman-Mu selalu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita malam ini adalah menang mengatasi kekhawatiran. Menang mengatasi kekhawatiran. Kita baca nas Alkitab dari Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Tuhan, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah adanya perasaan gelisah, prihatin atau takut. Perasaan ini biasanya berhubungan dengan pikiran negatif terhadap sesuatu yang diduga akan terjadi di masa mendatang. Di dalam Perjanjian Baru, istilah yang dipakai untuk kata khawatir adalah dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata merasa cemas, takut, pikiran bercabang. Itulah pengertian kata khawatir dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunaninya, yaitu merasa cemas, takut, pikiran bercabang. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, namanya kekhawatiran yang negatif. Kekhawatiran negatif ini ada kekhawatiran yang membahayakan dan melumpuhkan. Sehingga kalau kita baca nas Alkitab dari Matius 6 ayat 25 sampai terakhir, maka kita menemukan 6 kali Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk apa? Jangan khawatir. Bapak Ibu, khawatir yang negatif ini membahayakan dan melumpuhkan. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa kita boleh khawatir, tapi nggak boleh khawatir yang berlebihan. Kadangkala kita sebagai manusia punya rasa khawatir yang berlebihan. Kemudian yang kedua, yaitu kekhawatiran karena rasa prihatin yang positif dan berguna. Kekhawatiran karena rasa prihatin yang positif dan berguna. Kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 21, di mana ada rasa kekhawatiran yang dialami oleh seorang rasul bernama Paulus. Dia khawatir dan dia prihatin tentang keadaan jemaat di kota Filipi pada waktu itu. Itu namanya kekhawatiran yang positif, karena dia menaruh perhatian yang begitu dalam kepada jemaat di Filipi. Sehingga Paulus mengirim Timotius kepada jemaat di Filipi karena ia merasa prihatin terhadap kesejahteraan mereka atau jemaat di Filipi pada waktu itu. Hal ini adalah kekhawatiran positif yang mendorong Paulus dan Timotius untuk menyatakan kasih terhadap sesama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua orang dapat diliputi kekhawatiran.
Sebab tidak seorang pun yang kebal terhadap kekhawatiran. Bapak Ibu, semua orang dapat diliputi dengan rasa khawatir. Saya yang khotbah pun Bapak Ibu, bukan berarti saya nggak merasa khawatir. Saya pun sering dihantui dengan perasaan khawatir. Sebagai manusia, kita kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi di mana kita ada rasa khawatir terhadap yang akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, malam ini bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran? Ada 4 hal Bapak Ibu yang kita akan pelajari. Bagaimana kita bisa menang mengatasi yang namanya kekhawatiran. Yang pertama, pusatkan perhatian kita kepada Allah, kepada Tuhan. Pusatkan perhatian kita kepada Allah, kepada Tuhan. Orang yang selalu khawatir memusatkan pikirannya pada akibat dan peristiwa yang belum terjadi. Jadi orang yang sering khawatir ini pikirannya seringkali dipusatkan kepada peristiwa yang belum terjadi. Kadang-kadang Bapak Ibu Tuhan, ada seorang ibu, dia khawatir anaknya kok belum pulang sekolah. Biasa jam segini sudah pulang sekolah, tapi ternyata jam itu belum pulang sekolah. Ada rasa khawatir. Dan kadang-kadang kita udah berpikir terhadap peristiwa-peristiwa, padahal itu belum terjadi. Dan biasanya kalau orang yang punya khawatir demikian, itu di dalam istilah orang Tionghoa itu namanya senio. Senio, karena dia perempuan. Kalau laki-laki dia sen-sen. Itu adiknya Ibu Linda ya. Bapak Tuhan, kita suka senio. Kalau khawatir, tahu-tahu dikit-dikit ke WC, kamar mandi. Padahal tuh peristiwa itu belum terjadi. Tapi inilah yang dihadapi oleh kita manusia. Kemudian yang kedua, merasa begitu lemah dan percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Merasa begitu lemah, percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Padahal Bapak Ibu, itu belum terjadi. Kita begitu lemah, sehingga hal-hal yang belum tentu terjadi, kita sudah langsung berpikir hal yang buruk terhadap situasi, kondisi yang kita alami hari itu. Yang ketiga, merasa tanggung jawab atas segala yang ada di luar kemampuan mereka. Saking begitu bertanggung jawabnya Bapak Ibu, akhirnya hidupnya dirasai dengan rasa khawatir. Saking bertanggung jawabnya. Jadi dia overprotect Bapak Ibu. Kenapa? Karena saking bertanggung jawabnya. Makanya malam diingatkan bagaimana kita bisa menang mengatasi rasa khawatir. Kita harus memusatkan pikiran kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab jangan anggap remeh yang namanya pikiran kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk di sini lagi dengar firman Tuhan. Siapa yang tahu pikiran lagi jalan-jalan kemana-mana? Mana yang tahu? Ya kan? Begitu berpikir, Pak Kiki kok jangan lama-lama, udah malam nih. Udah capek, pengen cepet-cepet pulang. Siapa yang pernah tahu Bapak Ibu? Ini pikiran. Makanya hari ini kita diingatkan kembali, untuk kita bisa menang mengatasi rasa khawatir, kita harus pusatkan pikiran kita kepada Allah. Mengapa pikiran kita harus pusat kepada Allah?
Yang pertama, Allah ada di mana-mana. Amin. Allah kita tuh ada di mana-mana. Bangsa Tuhan, Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Artinya kita nggak bisa lari. Karena apa? Allah ada di mana-mana. Kita bersyukur Allah kita ada di mana-mana. Amin. Ya. Biarpun kita tinggal mungkin di tempat terpencil sekalipun, kita percaya Allah bisa hadir di tempat kita. Yang kedua, Allah mengetahui segalanya. Di dalam Mazmur 33:13 berkata, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Ia melihat semua anak manusia. Tuhan memandang dari surga, Dia lihat. Dan Dia melihat semua anak manusia. Artinya Allah Tuhan mengetahui segala-galanya. Bapak Ibu, Allah tuh tahu segala-galanya. Apapun yang kita sedang alami dalam hidup ini, Allah sangat tahu. Karena Dia adalah Allah yang mengetahui segala-galanya dalam hidup ini. Yang ketiga, Allah berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa atas segalanya. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah berkata kepada Abram, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang berkuasa. Amin. Dia Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa artinya segala kuasa apapun dalam dunia ini sudah ditaklukkan oleh kuasa Allah. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya yang ada di dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran? Bertindak dengan iman. Hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bertindak dengan iman, yang pertama adalah percaya akan firman. Percaya akan firman. Bapak Ibu, ini pernah dijelaskan oleh Pak Edi sebagai gembala. Perbedaan antara belief dan trust. Kita suka percaya sebatas belief, percaya sebatas nalar. Bilang percaya, percaya, tapi sebatas di otak kita. Beda dengan trust. Trust artinya dia percaya semua akan Tuhan, karena dia memiliki kedekatan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Trust lebih dalam, Bapak. Kenapa? Dia punya hubungan intim. Dia percaya. Dia percayakan Tuhannya. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia percaya betul bahwa firman itu tidak pernah salah dalam hidupnya. Firman Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Percaya, Bapak Ibu. Bangsa Tuhan, satu kali ada seorang bapak bikin semacam show gitu. Bapak ini dia bikin show di dekat air terjun Niagara Falls, Niagara di Kanada. Lalu dia buat tiang satu, tiang kedua. Lalu dekat air terjun Niagara, lalu dia tarik tali yang besar. Lalu dia berjalan di atas tali itu.
Bapak Ibu, ketika dia jalan orang pada bingung. Wah, kalau sampai dia meleset masuk ke dalam air terjun Niagara. Wah, dia jalan. Wah, dia lewati dengan baik. Wah, orang kasih aplaus, tepuk tangan. Wah, hebat. Lalu ditanya, siapa yang di sini percaya saya bisa lewati lagi, tapi ikut saya di atas dikit dong. Ayo. Bapak Ibu. Oh, orang nggak berani. Pikir, waduh nih sama aja kita nekat ya, apalagi saya belum menikah, jangan-jangan saya udah mati duluan itu belum, gitu kan? Ada anak kecil angkat tangan. Bapak Ibu. Wah, orang bingung. Ini anak nekat juga nih. Lalu anak itu ikut. Dia naik gendong bapaknya. Dia jalan pelan-pelan. Lewat. Wah, orang kasih aplaus. Ayo. Ternyata itu adalah anaknya. Pertanyaannya, kenapa anaknya berani? Karena dia percaya bapaknya bisa dipercaya. Bapaknya dia percaya kenapa? Dia tahu siapa bapaknya. Dia tahu keterampilan bapaknya. Dia tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya dengan baik. Demikian juga kita, Bapak. Kalau kita trust dengan firman Tuhan, kita harus punya keintiman dengan Tuhan, sehingga apa? Kita tahu bahwa kita ikut Tuhan, ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang betul-betul Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Kita tidak pernah salah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Dia dapat dipercaya sepenuhnya. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam hal bertindak dengan iman, yang pertama kita diajarkan untuk percaya akan firman, ada trust, kemudian melakukan apa menjadi bagian kita. Bapak Ibu, dalam kita bertindak dengan iman, kita lakukan menjadi bagian kita. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Yang tidak kita bisa lakukan, itu adalah bagiannya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah spesialis dalam hal mengatasi hal yang mustahil. Yang gak bisa kita lakukan, itu Tuhan punya urusan. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, kalau saya menceritakan akan hal ini, saya diingat tentang bagaimana Tuhan bekerja menolong gereja yang saya gembalakan saat ini di Jakarta. Lakukan bagian kita, meskipun secara manusia nggak mungkin. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita pernah tanda tangan di atas meterai bahwa di tempat itu tidak boleh ada gereja. Di atas meterai, Bapak Ibu. Jadi secara apa? Secara de jure kita nggak boleh. Dan itu selalu jadi alasan untuk tempat itu tidak boleh ada ibadah. Tapi Bapak Ibu Tuhan, menunggu proses waktu yang cukup lama, 15 tahun kita menunggu. Sekarang kita udah bisa pakai tempat itu, di mana Tuhan punya cara yang luar biasa dan ajaib, sehingga tempat itu kita bisa pakai untuk beribadah dengan leluasa. Bahkan sekarang tempat kita sering dijadikan tempat di mana kalau ada pertemuan RW juga, Pak boleh nggak pinjam tempat. Bahkan mau rapat waktu pemilu, ya, bahkan waktu pemilu presiden, tempat kita di depan jadi TPS, Bapak Ibu. TPS, tempat orang ya memilih hak pada saat pemilihan presiden waktu itu. Kita lihat di sini, kita lakukan apa menjadi bagian kita. Yang nggak bisa ada bagian Tuhan, nanti Tuhan lakukan. Kemudian yang ketiga, bertekun dalam beriman. Dalam kita beriman, bertindak dengan iman, dibutuhkan ketekunan, Bapak Ibu. Ketekunan. Kadangkala kita melewati masa-masa yang panjang, masa-masa yang sulit.
Tapi dibutuhkan ketekunan. Bertekun dalam beriman. Kita percaya satu kali kelak Tuhan akan menolong apa yang jadi kerinduan hati kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran? Yang ketiga, datang kepada Allah. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7 mengajarkan kita untuk tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Doa. Ya, doa. Nyatakanlah dalam segala hal keimanmu pada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Doa, kita bisa berdoa, kita bisa memuji, kita menyembah kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Doa. Bapak Ibu, satu hal yang sangat indah kalau kita bisa hidup, Bapak Ibu Tuhan, mencurahkan segala apapun rasa kekhawatiran kita kepada Allah dengan cara apa? Doa. Ini adalah alamat yang tepat. Kita berdoa, kita katakan sama Tuhan. Tapi sebelum kita meminta, naikkan ya pujian, penyembahan, kita agungkan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadangkala kita manusia lebih banyak meminta. Bapak Ibu, meminta itu gak salah. Alkitab bilang mintalah. Tapi Bapak Ibu Tuhan, di samping kita minta, sebelum kita minta, kita naikkan ucap penyembahan kita kepada Dia. Kita memuji akan apa? Akan kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Waduh Bapak Ibu Tuhan, kalau kita menaikkan doa penyembahan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa merasakan betapa indahnya kita ada dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang paling indah dalam hidup ini kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, makanya waktu hari Minggu pun saya ada 3 tipe orang berdoa. Yang bisa berdoa. Yang ketiga, memiliki kehidupan doa. Artinya setiap hari dia menyediakan waktunya untuk datang dengan Tuhan, berdoa. Bapak Ibu, kita mesti belajar seperti Yesus. Yesus pagi-pagi benar, dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia ngapain? Dia berdoa. Setelah dia menyelesaikan tugas Bapa di surga hari itu, dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa. Waduh, Bapak Ibu Tuhan bicara tentang doa, Bapak Ibu. Aduh, kita betul-betul harus merindukan agar hidup kita tuh bisa melakukan hal seperti ini. Kemudian menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Nyatakan apa yang jadi keinginan kita, kekuatan kita. Kita bicara sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, kita curahkan isi hati kita sama Tuhan. Tuhan, aku lagi khawatir, aku lagi kecewa, aku lagi kesel. Ngomong aja sama Tuhan. Bapak Ibu, waktu kami ada di Korea, ya, di Korea Selatan, Bapak Ibu, setiap ibadah sebelum ditutup, Bapak Ibu, seorang ajak doa Bapak Ibu. Aduh, orang Korea kalau berdoa Bapak Ibu, itu pemimpinnya berdoa, dia teriak, saya nggak tahu tuh bahasa artinya cow apa gitu tuh, apa kayak saya nggak tahu. Kalau cow kan pisang bahasa Sundanya Bapak Ibu. Ini bahasa Korea gitu. Dia teriak
teriak Bapak Ibu, itu jemaat juga ikut teriak, sama-sama teriak. Begitu dia teriak, sudah apa dia teriak Bapak Ibu, mereka semua berdoa, nggak ada yang diam, berdoa semua. Saya kan lagi doa, saya sengaja ngintip, saya pengen doa. Bener gak dia doa? Saya lirik, oh bener dia berdoa, oh bener doa. Nggak ada yang diam Bapak, doa, lagi doa, saya merinding. Itu mereka naikkan doa. Dan gak sekali. Lalu dia teriak lagi yang kedua. Dia teriak lagi sama-sama. Dia doa lagi. Sampai 3 kali. Sebelum tiba ditutup Bapak Ibu. Itu semua yang hadir. Itu jemaat semua berdoa. Menaikkan apapun yang jadi kerinduan hati. Doa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Tuhan, betapa indahnya kalau kita bisa menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, kita doa, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau kita nyanyi, kita menyembah, kita berdoa, jangan diam, Bapak Ibu. Kalau diam banyak gangguannya. Apalagi udah capek. Kalau gangguan diam, soemu kita soemu lama-lama. Benar Bapak Ibu. Makanya jangan diam. Makanya kita mesti keluarkan dengan mulut kita dan tunjuk keluar di dasar hati yang paling dalam. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, terkait dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, jangan ada yang kamu khawatir. Nyatakan itu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu mengucap syukur. Sebenarnya malam ini saya mau khotbah ada 3 perkataan Bapak Ibu yang bisa yang bisa berdampak. Tapi tiba-tiba saya rubah Bapak Ibu. Ada 3 perkataan yang bisa mendatangkan dampak. Yang pertama perkataan firman. Yang kedua perkataan iman. Yang ketiga adalah perkataan ucapan syukur. Bapak Ibu mengucap syukur tuh bisa mendatangkan kuasa. Jangan bilang enggak bertahan kuasa. Mengucap syukur, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan, kita ngomong Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Meskipun mungkin kita belum dapat sesuatu. Tadi kan kita menyembah, memuji, meminta. Menurut Filipi, yang ketiga ucap syukur. Kita ngomong Tuhan, terima kasih Tuhan sudah dengar doa saya. Padahal belum didengar. Gak apa-apa Bapak, ucap syukur. Itu namanya apa? Deklarasi kita kepada Tuhan. Perkataan iman kita kepada Tuhan. Perkataan firman yang kita keluar, kita deklarasikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu rahasia ini, Bapak Ibu akan melihat hal-hal yang indah, yang ajaib, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, doa orang gak lihat, kita berdoa, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita percaya ada tangan yang gak pernah kelihatan, yang bisa bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita punya waktu banyak, kalau kita mungkin lagi ada waktu senggang di rumah, ya, kita gunakan waktu untuk doa. Bapak Ibu, saya ini kasih tips nih sama Bapak Ibu ya. Terserah Bapak Ibu mau terima apa. Saya nih Bapak Ibu, kalau dapat kesempatan melayani ke daerah, misalkan di Indonesia, di pesawat orang tidur, saya doa. Istri saya suka ngawasin tuh. Lu tangan lu kenapa goyang-goyang? Saya lagi doa. Pokoknya ada kesempatan di pesawat saya gak bisa tidur, saya doa Bapak. Saya gunakan waktu yang Tuhan kasih buat saya. Ada kesempatan saya doa. Gak ada ruginya Bapak Ibu. Kita ngomong sama Tuhan. Ya, itu saya terapkan dalam hidup saya Bapak. Kalau saya pelayanan hari Minggu lewat jalan tol sendiri, saya berdoa.
Saya ucap syukur Tuhan, terima kasih. Kadang setel lagu penyembahan, kalau enggak saya berdoa. Gunakan setiap momen yang ada, kita doa sama Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan ingin kita ini orang Kristen, orang percaya Yesus Kristus. Doa itu adalah jadi gaya hidup orang Kristen. Kalau Bapak Ibu doa jadi gaya hidup orang Kristen, Bapak Ibu akan lihat bagaimana kuasa doa kita rasakan dalam hidup kita. Ingat loh Bapak Ibu, doa mendatangkan kuasa buat hidup kita. Apalagi saat kita khawatir, kita berdoa sama Tuhan. Nyatakan isi hati kita sama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita serahkan khawatir kita sama Tuhan. Mazmur 55:23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya diberikannya orang benar itu goyah. Ingat Bapak Ibu, Mazmur 55 ayat 3. Mazmur. Jangan salah baca, kitab Mansur. Tidak ada kitab Mansur Bapak. Kitab Mazmur, ya. Mazmur 55:23. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat-kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan khawatir sama Tuhan. Tuhan tuh udah ngundang kita. Tuhan udah kasih tahu dalam firman-Nya, kalau kamu khawatir, serahkan khawatirmu sama Tuhan. Serahkan khawatir kita sama Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kadang-kala kita begini. Ada ilustrasi begini. Kita ini lagi pegang bawa beban. Kita naik lift. Beban kita tuh kita nggak taruh di lift, kita pegang beban. Kenapa nggak ditaruh? Atau kita naik kendaraan umum, bebannya masih digendong aja. Kenapa nggak taruh di bagasi? Ini ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Artinya serahkan khawatir. Kan Tuhan yang berbicara firman-Nya. Serahkan khawatirmu, serahkan. Kita kadang-kadang nyerahkan, tapi buntutnya masih dipegang. Gitu. Gak sepenuhnya diserahkan. Serahkan sepenuhnya. Udah ada Tuhan, aku serahkan khawatirmu kepadamu. Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup saya. Bicarakan hal ini Bapak Ibu. Serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Ada dua hal Bapak. Yang pertama, ada dua hal dalam proses ini. Menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Di sini dibutuhkan kerendahan hati. Ada hal yang kita nggak bisa ubah, yang terjadi dalam hidup kita. Terima dengan kerendahan hati. Ada hal yang nggak bisa kita ubah kadang-kadang. Ya, hal-hal terjadi kita nggak bisa ubah. Tapi kita jadi untuk rendah hati, terima. Seperti yang Tuhan ajarkan buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini benar-benar terakhir. Yang kedua, yaitu apa? Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah, Bapak Ibu. Serahkan khawatir kita kepada Allah. Bapak Ibu Tuhan, kita baru memasuki 23 hari di bulan Januari. Satu perjalanan yang masih panjang kita lewati. Akan lewati tahun 2026. Kadang-kadang kita bisa khawatir, Tuhan, bagaimana dengan tahun 2026? Bagaimana dengan keadaan ekonomi dunia? Bagaimana keadaan ekonomi, ya, buat hidup saya? Secara
secara manusia kita bisa khawatir Bapak Ibu. Tapi hari ini firman Tuhan akan ingatkan kita kembali. Ketika Bapak Ibu menghadapi hal-hal demikian, belajar pusatkan pikiran kita kepada Allah. Yang kedua, bertindak dengan iman. Yang ketiga, nyatakan dalam doa. Yang keempat, serahkan sepenuhnya khawatir kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi lagu tadi El Shaddai. Kita menyembah dengan lagu ini kembali. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari kita katakan kepada jiwa kita dan bertanya, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan pada saat malam ini? Bagi Bapak Ibu mau didoakan, kalau tidak keberatan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat malam ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam roh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Engkau tahu segala kebutuhan kami.
Engkau tahu segala pergumulan kami. Engkau tahu segala apapun yang sedang kami alami Tuhan. Engkau tahu persis. Bahkan Tuhan lebih tahu daripada kami sendiri mengetahui diri kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, jamah setiap tangan-tangan yang diangkat. Tuhan jamah kami, Tuhan tolong kami. Kami rindu, kami pulang dari tempat ini. Kami kembali mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Bahkan mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Yesus, kami terima pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami terima kemenangan dari Tuhan atas hidup kami. Kami terima itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar Engkau yang akan terus beracara di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tahu segala apapun yang sedang kami alami. Tuhan yang akan memimpin, menolong kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Seorang pun jangan kau lewati dari kami Tuhan. Tuhan tahu segala keberadaan jemaatmu di tempat ini. Tuhan tahu persis Tuhan. Engkau tahu keadaan dari Ibu Eni Tuhan. Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi hidup, memberikan dia penghiburan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga dia mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami berdoa khusus buat Pak Edi yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Pak Edi Tuhan dalam melakukan pelayanan misinya di Indonesia bersama dengan tim yang ada. Tuhan, melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang telah hadir. Jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, terima kasih kepada Pendeta Kiki yang telah melayani kita pada malam hari ini. Saudara, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Dan kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan. Allah kuasa adalah Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau hadir tempat ini. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pergumulan, masalah dan doa-doa kami kepadamu. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada jalan keluar, dan Engkaulah sumber kekuatan dan batu karang bagi kami. Dan saat ini sebagai gereja Tuhan, kami mau berdoa bersatu hati Tuhan, mau mendoakan setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa. Kami berdoa secara khusus untuk Emi dan keluarga. Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil ibu terkasih dari Emi. Sebagai manusia, kami merasa sedih. Tapi iman percaya kami tahu bahwa mamanya Emi sudah bersama dengan Engkau. Dan ini merupakan suatu perpisahan sementara Tuhan. Karena pada waktunya nanti, kami pun, Emi dan keluarga akan dipertemukan bersama-sama dengan mamanya di sorga yang kekal. Berkati Emi dan keluarga, berikan mereka kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka dapat melewati hari-hari ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Dan mereka yakin bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tolong mereka Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan
untuk Berry Porung dan seluruh keluarga yang juga baru ditinggalkan oleh adik terkasih. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan Berry dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Beri juga mereka kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka juga tetap kuat di dalam Engkau. Walaupun mereka ditinggalkan, tapi mereka tahu kemana adiknya berada. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah penghiburan funeral yang akan juga direncanakan, sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik, dan melalui itu nama Tuhan juga dipermuliakan dan diagungkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami sebut nama mereka satu persatu di hadapan-Mu. Kami sebut Bapak Budi Pualamsyah, Bapak Harili, Ibu Nina Panginda, Ibu Evi Tamarindang, Ibu Sylvia Sau, Dante Hardi, Arthur Palar, Anton Warau, dan seluruh saudara-saudara kami yang mungkin mereka tidak mengatakan bahwa mereka sedang sakit, tapi kami mau berdoa bersatu hati di sini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan yang berasal dari Tuhan memulihkan, menjamah, dan menyembuhkan mereka secara sempurna. Berikan mereka juga iman percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami serahkan semua teman-teman kami dalam juga masa-masa penyembuhan, dan biarlah kuasa darah-Mu menyembuhkan secara sempurna. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Berkati gereja IGNC, karena kami tahu Engkau sendiri yang telah memulai gereja ini, dan kami percaya kelangsungan dari gereja ini ada di dalam tangan penyertaan-Mu. Kami rindu setiap anak-anak Tuhan yang datang ke tempat ini merasakan kehadiran Tuhan, dan biarlah mereka juga bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga mereka cakap menghadapi tantangan masalah dunia ini yang tidak semakin ringan, tapi bersama dengan Tuhan Yesus kami tahu kami dapat melewatinya sesuai dengan firman Tuhan yang kami baru dengar, bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Karena itu ajari kami untuk tidak perlu khawatir, karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu, berkati tiap majelis, berkati juga para aktivis, dan biarlah mereka dapat melayani dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan berikan kami kekompakan, kesetiaan, dan memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah pada hari Minggu. Tuhan berkati jalannya ibadah, sehingga jemaat Tuhan juga semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa Amerika. Kami rindu Tuhan, Amerika terjadi kebangunan rohani, terjadi kebangunan politik, ekonomi, dan kami rindu juga ada kebijakan imigrasi, sehingga banyak anak-anak Tuhan boleh memiliki status yang jelas, status yang juga diakui oleh negara ini, sehingga mereka dapat beribadah, mereka dapat melakukan seluruh kegiatan aktivitas bekerja dengan tidak ada rasa takut. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu dan cara Tuhan yang akan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, mulai dari presiden sampai pemerintahan terendah, diberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalani pemerintahan dengan benar. Teringat juga untuk keluarga kami yang berada di Indonesia. Tuhan berkati setiap keluarga kami yang ada di Indonesia. Kami berdoa biarlah mereka memiliki hati yang setia di dalam Engkau, mengikuti Engkau dengan benar. Dan bagi yang belum percaya, kami rindu Tuhan ada pertobatan di dalam keluarga kami, sehingga mereka semua boleh mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami rindu keluarga kami juga memperoleh keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami mau berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba Tuhan, berkati kehidupan mereka, pelihara mereka Tuhan dalam kasih dan anugerah-Mu. Juga teringat untuk gembala kami, Bapak Pendeta Edi Vensis yang saat ini masih berada di Medan. Tuhan berkati, lindungi dia, berikan dia kesehatan, kekuatan,
jauhkan dia dari mara bahaya, dan kami rindu kehadiran Pak Edi boleh memberkati, dan melalui itu Injil boleh disampaikan dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap yang hadir maupun yang mendengar acara ini di YouTube. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan, dunia ini tidak semakin baik, dan kami di dalam menjalani kehidupan kami ada pergumulan, ada masalah. Karena itu kami mau serahkan setiap pergumulan masalah yang kami hadapi ke dalam tangan yang berkuasa, tangan yang pemilik kehidupan dan masa depan kami. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami dan ajari kami untuk menunggu waktu Tuhan. Karena kami tahu tuh, waktu-Mu adalah yang terbaik. Berikan kami iman percaya bahwa Engkau sedang bekerja dan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga setiap kebutuhan yang kami butuhkan. Tuhan Kau tahu. Engkau memberikan kebutuhan, bukan keinginan kami. Karena kami tahu kebutuhan adalah yang terbaik. Bukan apa yang kami inginkan. Tapi biarlah yang Kau berikan jawaban kepada kami, itulah yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dengarlah seruan kami dan jawablah setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini hadir ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Berikan kami tetap setia kepadamu. Berikan kami juga tetap untuk dipakai oleh Engkau. Semakin hari semakin heran menjadi alat Tuhan melalui hidup kami. Boleh menjadi kesaksian yang nyata bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Jawablah sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata amin. Kita naikkan pujian, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata amin. Saudara, hari Minggu kita tetap ada ibadah. Mari kita beribadah, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.